Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Rivaldi dengan NIM 2215101139 akan menjelaskan tentang sejarah toksikologi dan peran toksikologi lingkungan. Pertama, sejarah toksikologi. Kata racun atau toksik berasal dari bahasa Yunani yaitu tox yang berarti panah, merujuk pada masa itu di mana panah digunakan sebagai senjata dalam peperangan dan anak panah selalu mengandung racun. Di dalam dokumen Papyrus Ebers sekitar tahun 1552 sebelum Masehi berisi informasi lengkap tentang obat-obatan dan obat-obatan oleh orang Mesir kuno. Papyrus juga mengandung ramuan beracun seperti antimon, tembaga, timbal, hyoscyamus, opium, terpentin, dan patina. Sedangkan di dalam Caraka Samhita India tahun 500-600 sebelum Masehi menyatakan bahwa tembaga, besi, emas, timbal, perak, dan seng adalah zat beracun. Sedangkan di dalam Susurata Samhita mendokumentasikan racun makanan, tumbuhan dan hewan, dan penawar gigitan ular. Hippocrates tahun 460-370 sebelum Masehi merupakan sosok yang dianggap sebagai bapak kedokteran dan juga dikenal sebagai ahli toksikologi pada masanya. Dia menulis banyak tentang bisa ular dan mengatakan dalam bukunya bahwa orang Mesir kuno memiliki pengetahuan tentang penangkal racun dengan menghambat tingkat penyerapan racun dari saluran pencernaan. Selain itu terdapat pula seorang tokoh terkenal di era Mesir dan Romawi kuno yang bernama Pendasius Dioscorides tahun 50 Masehi, dikenal sebagai bapak dokter militer Materia Medica. Dalam bukunya ia mengklasifikasikan racun tumbuhan, hewan, dan mineral. Hal ini membuktikan bahwa efek berbahaya toksisitas yang ditimbulkan oleh zat beracun toksons telah diketahui sejak awal peradaban manusia. Manusia sering menggunakan efek racun ini untuk tujuan seperti pembunuhan dan bunuh diri. Untuk mencegah keracunan, orang terus-menerus berusaha mencari dan mengembangkan tindakan pencegahan atau memberikan penawar racun, di mana upaya tersebut bertepatan dengan perkembangan toksikologi itu sendiri. Evaluasi yang lebih kritis dalam upaya tersebut pertama kali digagas oleh Maimonides tahun 1135-1204 dalam bukunya yang terkenal berjudul Racun dan Endotumnya. Kontribusi yang lebih penting untuk kemajuan toksikologi datang dari abad ke-16 dan seterusnya. Paracelsus merupakan nama samaran Philippus Aerolus Theophratus Bombas von Hohenheim tahun 1493-1541, seorang ahli toksikologi hebat yang pertama kali menetapkan konsep dasar toksikologi. Hipotesisnya menyatakan semua zat adalah racun dan tidak ada yang tidak beracun, hanya dosis yang membuatnya tidak beracun. Pernyataan ini membentuk dasar untuk pengembangan masa depan konsep hubungan dosis, reseptor, dan indeks terapi. Matteo Joseph Bonaventura Orfila dianggap sebagai bapak toksikologi modern. Orfila adalah orang Spanyol yang lahir di Menorca. Ia belajar kimia dan matematika untuk awal karirnya sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan kedokteran di Paris, Prancis. Dalam tulisannya sekitar tahun 1814 atau 1815, ia mengembangkan hubungan sistematis antara informasi kimia dan biologi tentang racun. Dia merupakan orang yang pertama kali menjelaskan pentingnya analisis kimia untuk membuktikan bahwa gejala yang timbul terkait dengan kebakaran bahan kimia tertentu dalam tubuh, serta mengembangkan metode dan menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti forensik dalam kasus kematian akibat racun. Orfila dikenal sebagai bapak toksikologi modern karena minatnya terpusat pada efek tokson. Ia memperkenalkan metodologi kuantitatif dalam studi aksi tokson pada hewan, di mana pendekatan tersebut melahirkan bidang toksikologi modern yaitu toksikologi forensik. Pada bukunya yang berjudul Traité des Poisons yang terbit pada tahun 1814, dia membagi klasifikasi racun menjadi 4
6 kelompok yaitu corrosives, astringens, acrids, stupefying atau narkotik, lalu septica, putreficans. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan atau environmental toxicology berhubungan dengan efek berbahaya dari bahan atau material yang ada di lingkungan yang terpajan oleh manusia. Mempelajari tentang pengaruh merugikan dari bahan kimia yang berada di lingkungan terhadap sistem biologi organisme hidup. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan oleh suatu kegiatan manusia dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Terdapat berbagai macam tingkatan toksisitas suatu senyawa, antara lain toksisitas akut terjadi dalam waktu cepat, subakut terjadi dalam waktu sedang, kronik terjadi dalam waktu lama, ataupun letal terjadi pada konsentrasi yang dapat menimbulkan kematian secara langsung, dan subtetal terjadi di bawah konsentrasi yang menyebabkan kematian secara langsung. Peran toksikologi lingkungan. Yang pertama, program penelitian. Segmen ini merupakan bagian paling mendasar dari bidang toksikologi lingkungan, termasuk identifikasi toksisitas dan apa penyebabnya. Kedua, komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah adalah kekuatan intelektual dan industri di balik pelaksanaan penelitian. Bagian dari fungsi komunitas ilmiah adalah publikasi makalah dalam jurnal per review, buku, dan publikasi lain yang melaporkan informasi yang dihasilkan oleh program penelitian. Ketiga, penilaian risiko ekologis. Penilaian risiko merupakan alat untuk menerjemahkan penelitian dan temuan bidang toksikologi lingkungan ke dalam prediksi efek lingkungan dan kebijakan publik. Keempat, instansi pemerintah dan badan pengatur. Instansi pemerintah di tingkat federal, negara bagian, provinsi, dan lokal telah menjadi pendorong utama pengembangan toksikologi lingkungan dalam menetapkan kebijakan dan aturan lingkungan. Kelima, industri. Industri mencakup kelompok yang menambang, memproduksi, mengangkut, atau menggunakan bahan kimia untuk mencegah bahan beracun dari dampak negatif terhadap lingkungan. Industri menerapkan ilmu toksikologi lingkungan dalam beberapa cara. Yang keenam, masyarakat umum. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh kelompok-kelompok ini adalah proses pengambilan keputusan lingkungan adalah dalam artikulasi nilai-nilai yang diperoleh setiap kelompok dari lingkungan. Nilai-nilai ini dapat mencakup komponen ekonomi, keamanan, estetika, dan setiap komponen itu penting. Untuk sumber literatur yang digunakan adalah buku Toksikologi Lingkungan, karya penulis Evin Lawrence, Wiwik Mulyani, Dia Susilowati, Musyawaroh, Satya Darmayani, Triyuni Iswati, Musfirah, Lukman Handoko, Suryani Nur, Bulkis Musa, Waude Rustia, Trijoko Daryanto, Ana Hardiana, dan Marlia Mamede. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.